Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online bersama-sama. Dan saya yakin ini adalah kesempatan, anugerah yang Tuhan masih beri kepada kita semua, sehingga kita boleh ada di dalam satu keadaan tubuh yang sehat, yang kuat. Dan saya percaya semua karena kasih karunia-Nya Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara, saya terus berdoa untuk saudara-saudara semua, kiranya kita semua masih akan disertai oleh Tuhan dan dilindungi Tuhan di dalam hari-hari hidup kita, setiap saat yang kita jalani, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan masih kasih kita lagi kesempatan untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apakah hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu adalah hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada semua murid-murid Tuhan sesudah Tuhan naik ke surga. Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan, maka semua murid-murid Tuhan mereka berbahasa roh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahasa roh. Dan saya berharap kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah keuntungan berbahasa roh. Banyak di antara kita yang mungkin masih bingung, masih ragu, ya, bahasa roh itu seperti apa? Nah, kenapa kok orang itu bisa berbahasa roh? Secara singkat saya akan jelaskan kepada saudara-saudara semua bahwa bahasa roh itu adalah karunia, ya, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berbahasa roh untuk yang pertama kalinya, yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, saya bacakan ayat itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, dan bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, jadi buat saudara-saudara yang belum punya karunia Roh Kudus, saudara boleh minta sama Tuhan. Minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan nanti saudara akan mendapatkan karunia bahasa roh itu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, mengapa kok kita ini berbahasa roh? Kenapa kok harus berbahasa roh? Pada pagi hari ini saya akan membahas, ya, secara sains terlebih dahulu. Sebuah studi sains di Pennsylvania di USA mengatakan bahwa orang yang sering berbahasa roh akan cenderung untuk punya emosi yang lebih stabil daripada orang yang tidak berbahasa roh. Emosinya jadi lebih stabil. Nah, jadi buat orang-orang yang suka marah-marah, saya pikir orang ini kurang bahasa roh. Ya, saudara-saudara. Satu lagi, orang yang berbahasa roh, entah kenapa ditemukan bahwa otak bagian depannya yang fungsinya untuk gerakan, untuk perilaku, untuk emosi, untuk berpikir, untuk intelektual, ternyata diam, ya, ibarat handphone yang dalam kondisi atau posisi silent, ya. Para ilmuwan mengatakan bagian otaknya itu diam, seolah-olah ada yang mengambil alih, ada yang mengambil kendalinya. Tapi
Kami tidak bisa tahu siapa yang mengambil alih itu. Ilmuwan hanya bisa berkata tidak tahu siapa yang mengambil alih. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Roh Kudus yang mengambil alih. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus saat itu sedang mengambil alih kita. Saudara lebih percaya kepada daging saudara sendiri atau lebih percaya kepada Roh Kudus? Karena ketika kita berbicara berbahasa roh, seringkali Roh Kudus itu memberi kita hikmat. Ya, misalkan kita lagi bekerja, kita menghadapi persoalan, kesulitan dalam pekerjaan kita, ya, mungkin sambil saudara duduk di belakang meja tulis saudara, coba kita luangkan waktu kita sebentar, ya, kita berdoa, kita pakai bahasa roh, kita minta kepada Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita bukan lagi kepada pekerjaan atau kesulitan kita, tapi coba kita fokuskan pikiran kita untuk mengapresiasi kehadiran Roh Kudus. Nah, saya percaya saudara akan merasakan sendiri hasilnya, ya. Karena apa? Sekali lagi, karena Roh Kudus itu akan memberi kita hikmat, jalan untuk kita boleh mengatasi semua kesulitan kita, ya. Nah, saudara-saudara, karena bahasa roh itu juga menjadi sarana untuk saudara curhat kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini mau curhat kepada Tuhan, ya, kita bingung mau ngomong apa aku sama Tuhan, ya, ngomongnya bagaimana. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita berdoa berbahasa roh, itu bukan lagi saudara yang berdoa kepada Tuhan, tetapi Roh Kudus yang berdoa untuk kita, dan doa itu disampaikan kepada Bapa kita yang di sorga. Karena yang paling penting mengerti kehendak Bapa itu kan Roh Kudus. Nah, kita juga ingin mengetahui kehendak Bapa. Jadi biarlah Roh Kudus itu yang memimpin kita, Roh Kudus itu yang bekerja atas hidup kita lebih dulu, ya, baru dia yang akan menyampaikan itu kepada Bapa kita yang di sorga. Beri kesempatan Roh Kudus itu untuk memimpin hidup kita, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kalimat terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan itu naik ke sorga, Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dengan kata lain dikatakan ketika ada Roh Kudus yang turun ke atas kita, dikatakan kita akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa di situ artinya luar biasa sekali, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan dari bahasa Yunani, di situ dikatakan dunamis, yang artinya adalah kuasa yang permanen, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa moral, ya, kuasa atau influence yang dimiliki oleh orang sukses atau orang kaya. Semuanya itu adalah bagian saudara ketika saudara minta Roh Kudus
turun atas hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya, kapan waktu yang tepat untuk berbahasa roh? Ya, sebenarnya yang paling gampang jawabannya adalah setiap saat. Tapi kalau memang saudara belum biasa, ya belum terbiasa, ya paling gampang saudara coba berbahasa roh ketika saudara ada dalam satu masalah, dalam satu problem, atau saudara berada di satu titik terendah, ya, sehingga saudara mengalami stuck, saudara merasa tidak kuat, tidak mampu, ya. Nah, coba belajar, ya, pakai bahasa roh. Seperti yang tadi saya katakan, belajar curhat kepada Tuhan dengan bahasa roh. Mungkin saudara malu, ya, ketika berbahasa roh di rumah. Malu kelihatan suami, malu kelihatan istri atau anak-anak, ya. Ya, coba saudara biasakan, dimulai dari saudara cari waktu sendiri, ya. Bisa jalan-jalan sore, sambil saudara jalan sore, saudara bisa pakai bahasa roh. Atau mungkin saudara lagi naik mobil, naik motor, ya, saudara juga bisa bahasa roh, pakai bahasa roh. Karena itu kita curhat kepada Tuhan, ya. Jadi mari saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita belajar untuk lebih peka terhadap roh Tuhan. Seringkali kita cenderung dan berfokus pada masalah kita, pada kesulitan kita. Tapi kita lupa bahwa ada roh Tuhan yang bekerja atas kita. Ada roh Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita lebih sering mengandalkan hikmat manusia ketimbang kita mengandalkan hikmat yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar mengapresiasi lagi kehadiran Roh Kudus melalui bahasa roh yang kita utarakan. Karena dari bahasa roh itu akan timbul kuasa dalam diri kita. Yang tadi saya katakan kuasa dunamis, ya, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses, kuasa yang permanen. Itu bagian kita. Amin, saudara. Mari fokus lagi di dalam roh Tuhan. Saya percaya kita akan berkuasa. Dan saudara-saudara yang rindu, yang mau mengapresiasi roh Tuhan kembali, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Tuhan memberikan roh kudus-Mu bagi kami semua. Di hari Pentakosta ini, seperti Tuhan melimpahkan roh kudus-Mu kepada murid-murid-Mu, demikian juga kami rindu Tuhan. Pada hari ini roh kudus-Mu dicurahkan untuk setiap kami, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh lagi mengapresiasi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami boleh punya kuasa yang dunamis, ya Tuhan, kuasa yang permanen, kuasa yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses. Dan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami akan mampu, kami tahan untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka, berkati mereka dalam segala hal ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, berkati dengan kebahagiaan dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan cukup sekian. Sekali lagi, mari kita tetap memperhatikan kesehatan kita. Kita memperhatikan instruksi-instruksi pemerintah. Ya, kita perhatikan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, dan kita terus berdoa supaya
pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ya, baik dari negara kita maupun dari seluruh dunia. Tuhan memberkati kita.